Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar hari ini. Sebelum kita memulai belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Oh ya, Bu Dini ada kabar sedikit untuk kalian bahwa pada tema ini untuk hari Jumat kita tidak ada ulangan harian, tapi kita ulangan hariannya langsung dalam satu tema. Jadi tidak ada ulangan subtema 1, tidak ada ulangan subtema 2, tidak ada ulangan subtema 3 dan 4, tetapi langsung tema ulangan dengan ulangan harian tema 4. Jadi ada 4 sub langsung. Kenapa? Karena tema 4 harus kita selesaikan sebelum tanggal 30. Karena tanggal 30 November kita sudah ujian UAS, ujian akhir sekolah, dan sampai dengan tanggal 5 Desember. Jadi buku tema ini paling tidak harus kita selesaikan dahulu, jadi baru nanti kita ulangan harian. Jadi dari Senin sampai Jumat itu Bu Dini kasih materi terus ya untuk menyelesaikan tema 4 ini. Nah, ulangannya setelah tema ini selesai, 4 sub ini selesai, baru kita ulangan. Oke ya anak-anak semuanya. Satu lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak semuanya, bagi anak-anak yang belum sempat, yang belum menyelesaikan tugasnya untuk mengumpul sama Bu Dini buku MBP, Bu Dini mohon untuk segera mengumpulkannya, karena nilai-nilai kalian ini buku MBP itu sebagai nilai tambahan untuk penilaian Bu Dini nanti. Jadi Bu Dini mohon sekali kepada anak-anak semuanya, selesaikan, jangan menunda-nunda ya, jangan menunda-nunda. Jadi jangan mentang-mentang belajarnya di rumah, jadi mengerjakan tugas MBP-nya ditunda-tunda terus ya. Apabila orang tuanya sibuk, apabila orang tuanya nggak ada waktu, jangan nunggu orang tua dulu. Ini kadang Bu Dini tanya, kenapa mak? Ya anaknya Bu, nak nunggu kitanya begini baru. Nah jangan kalian kan nanti mau belajar tuh. Ada berita satu lagi. Kita insya Allah kalau memang tidak ada perubahan dan Allah mengizinkan, kita belajarnya nanti pada masuk semester kedua itu sudah normal. Jadi kalau kalian menunda-nunda nanti kebiasaan dibawanya. Jadi jangan menunggu orang tua nak. Ya Ibu pesankan sekali lagi, jangan menunggu orang tua menyelesaikan buku MBP-nya. Belajarlah mandiri, isi sendiri buku MBP-nya. Nanti orang tuanya cukup periksa aja. Ya, jadi jangan nak nunggu orang tuanya. Ini banyak alasannya. Ya Bu, nak nunggu ininya jangan. Ini kalau tidak disuruh Bu, tidak galak jangan jawabnya. Jangan nak, ya. Anggap kalian itu sekolah, walaupun di rumah kalian itu sekolah. Jadi pesan Bu Dini gitu, ya. Jadi karena di daftar nilai Bu Dini itu untuk MBP 3 itu masih banyak yang belum kumpul ke Bu Dini ya. Ada sebagian, ada yang tidak ya. Jadi Bu Dini mohon untuk buku MBP 3 Bu Dini tunggu sampai Kamis ya. Sampai Kamis. Kenapa? Karena Senin nanti, Jumat nanti Ibu nanti ada tugas buku MBP yang di tema 4. Jadi Bu Dini tekankan sekali lagi sama anak-anak semuanya, karena Senin nanti itu sudah pengumpulan MBP 4. Jadi kalau kalian tidak mengumpul buku MBP 3, akan menumpuk lagi buku MBP 4 ya. Jadi Bu Dini tekankan sekali lagi, tolong anak-anak semuanya tolong ya. Yang belajar itu kalian, yang sekolah itu anak-anak, bukan orang tuanya ya. Orang tua itu hanya membimbing, hanya membina, hanya mengecek aja hasil kerja kalian di rumah ya. Jangan nak nunggu orang tuanya. Ini kadang begini tanya kepada beberapa orang tuanya, ini Cak Man, ini mah iya Bu, video ini nak ininya nak disuruhnya nonton baru nak. Jangan, yang belajar itu kalian. Jadi yang nonton video itu pun harus kalian nak, bukannya mamanya boleh ikut, mamanya boleh menonton, melihat itu buat untuk sebagai untuk apabila kalian tidak ngerti nanti mamanya yang ngajari, tapi yang menonton itu kamu ya. Itu pesan Bu Dini di awal ini. Jadi kenapa Bu Dini pesan di awal ini, karena kita mau ujian semester tanggal 30 November, sedangkan buku MBP ada sebagian yang belum kumpul, belum tuntas ke Bu Dini. Itu pun subtema 4-nya Bu Dini tidak kasih tugas lagi ya. Kita sampai subtema 3 aja buku MBP 3-nya. Jadi Senin nanti sudah pengumpulan buku MBP 4. Nah Jumatnya baru Bu Dini kasih untuk tugasnya ya. Jadi Bu Dini berharap sekali kepada anak-anak belajar untuk tanggung jawab sama diri sendiri anak ya. Ini seperti kita belajar di sini, hak dan kewajiban anak ya, hak dan kewajiban kalian ya. Karena belajar itu adalah kewajiban kalian. Orang tua hanya memberi jalan, orang tua hanya menjembatani kalian. Yang belajar itu kamu ya, bukan mamanya yang belajar nah, tapi kamunya yang belajar ya. Jadi Ibu tekankan sekali lagi, kalau pengen mendapatkan nilai yang maksimal, belajarlah dengan maksimal juga, belajarlah dengan penuh tanggung jawab. Jangan ini nak nunggu mama Yunian baru balik, nah ini nak di mama Yunian nak nungguinnya. Nah berarti kalau sekolah kaget terpaksa mamanya duduk di kelas. Nah ya tidak mungkin kan mamanya duduk di kelas kan.
Iya, ya, itu untuk pesan Bu Dini ya. Nah, itu untuk pesan dari Bu Dini. Jadi Bu Dini mohon. Oke, hari ini kita belajar temanya langsung tema 2, yaitu PB5 dan PB6. Pada PB5 dan PB6 ini yang akan kita bahas itu materinya masih sama, yaitu ada bahasanya, ada PKN-nya, ada matematikanya. Ya. Nah, untuk materi ini agar materi hari ini tujuannya itu adalah kita dapat menghargai, menghormati hak dan kewajiban kita di rumah. Hak dan kewajiban kita di rumah, ya. Jadi dengan adanya hak dan kewajiban kita di rumah, dengan kita tahu hak dan kewajiban kita di rumah, kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu apa yang harus kita dapatkan dari orang tua. Setelah kita mendapatkan hak, kita tahu kewajiban kita bagaimana, ya. Itu yang Ibu Dini harapkan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, oke anak-anakku semuanya, sekarang buka halaman 36, itu tentang materi rumahku istanaku. Oke, kita ke rumah yang namanya keluarga, ya. Rumah itu adalah tempat berdiamnya kita. Kalau setiap habis kegiatan apapun di luar rumah, kita pasti pulangnya ke rumah, ya. Jadi kita mau pulang dari sekolah, habis dari kegiatan sekolah, orang tuanya habis dari bekerja, kakaknya habis dari kuliah misalnya, dia pulangnya kemana? Ke rumah. Kumpulnya sama siapa? Sama keluarga. Jadi rumah itu adalah istanaku, rumahku istanaku. Jadi buat rumah itu senyaman mungkin, buat rumah kalian itu sedamai mungkin, seenak mungkin. Kenapa? Kalau kita nyaman, kita enak, kita akan merasa betah di dalam rumah. Bagaimana Bu Dini caranya? Yaitu dengan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi menjalankan hak dan kewajiban itu sesuai dengan porsinya masing-masing, dengan fungsinya, dengan perannya masing-masing. Kita sebagai anak berperan sebagai anak, ya. Orang tua berperan sebagai orang tua, kakak berperan sebagai kakak, ya. Nah, di sini rumah adalah tempat kita berteduh dari panas dan hujan. Jadi di rumah itulah kita dapat berteduh dari namanya panas sama hujan, ya. Nah, kalau di luar kan nggak bisa. Di rumah juga kita berkumpul dengan keluarga. Rumah adalah tempat kita berlindung dari bahaya. Kita mempunyai hak untuk tinggal di rumah, ya. Hak kita, hak anak adalah tinggal di rumah karena itu adalah hak kalian, ya. Hak sebagai anggota keluarga. Ya, jadi di dalam rumah kita bisa beristirahat, melepas lelah, bisa mandi, bisa makan, bisa tidur dan belajar. Kita juga bisa bermain bersama di rumah. Rumah yang kita miliki hendaknya dirawat dengan baik, dibersihkan dengan rutin, dan ditanami tumbuhan di halaman agar terasa sejuk. Jadi kita punya hak. Hak kita sebagaimana adalah tinggal di dalam rumah. Di dalam rumah yang nyaman, itu hak kita. Jadi hak kita adalah tinggal di dalam rumah yang nyaman. Kewajiban orang tua memberikan fasilitas yang ada di rumah dengan senyaman-nyamannya kepada anaknya. Nah, kewajiban kalian apa setelah mendapatkan hak? Yaitu dijaga dengan bersih rumahnya, pekarangannya tanaman-tanaman di rumah dijaga. Kalau misalnya kotor dibersihkan. Itu cara kita, kewajiban kita, karena kita sudah diberikan fasilitas oleh orang tua kita, ya. Nah, di sini dirawat dengan baik, dibersihkan dengan rutin, ditanami tumbuhan supaya halaman agak terasa sejuk. Kita juga harus bersyukur telah memiliki rumah. Iya, kita harus bersyukur telah memiliki, walaupun mau kecil, mau besar, mau sedang, itu rumah kita, tempat kita berteduh, tempat kita berkumpul sama keluarga. Ada sebagian yang di kita, yang kita tidak tahu, dia tidak punya rumah, nak. Ya enggak? Dia tidurnya di bawah kolong-kolong jembatan. Nah, masih kita yang bersyukur yang punya rumah. Kalau tidur tidak kehujanan, tidak kepanasan, bisa main sama keluarga. Mereka tidak. Ada sebagian yang sama seperti kita tidak bisa menikmati yang punya rumah, ya. Jadi bersyukurlah dengan apa yang dikasih Tuhan, dengan apa yang diberikan oleh orang tua fasilitasnya yang di rumah, ya. Nah, jadi banyak anak yang rumah. Jadi dia barangkali dia tidak punya rumah, tinggal di kolong jembatan. Walaupun dia punya rumah, dia kena bencana alam, akhirnya rumahnya rusak. Jadi kita tetap harus bersyukur dengan apa yang ada. Jadi caranya bersyukur bagaimana? Rumahnya dijaga, dirawat, dijaga kebersihannya, dirawat perabotannya, ya, dijaga halamannya. Apabila ada tempat tanaman ditanami, kalau ada tanaman disirami, ya, cara menjaga lingkungan, ya. Nah, itu adalah rumahku istanaku. Nah, oke, kita lanjut lagi. Di rumah itu kita juga bisa bermain dengan anggota keluarga. Kalau kita punya adik, anak-anakku semuanya, ya, apabila kita punya adik atau punya kakak, pasti kita ingin bermain sama dia, ya enggak? Pengen main mobil-mobilan yang sama-sama anak ini, kakak atau adiknya yang laki-laki main mobilan, ya. Kalau yang ada anak yang sama-sama perempuan, mainnya apa? Main masak-masakan, main kantor-kantoran, kan nggak tahu itu.
jadi dengan bermain kita bisa mempererat persaudaraan di antara keluarga, ya. Bisa berbagi mainan dengan adik, bisa berbagi mainan dengan kakak, ya. Dengan adanya berbagi mainan berarti kita saling menyayangi, saling menghargai, ya. Nah, disitulah tempat lingkungan yang paling sederhana kalau kita pengen menciptakan kedamaian, ya. Jadi di lingkungan yang sederhana itu adalah keluarga. Nah, di situ, ya, rumah halaman 44, kita buka halaman 44 ke PB 6. Rumah adalah tempat yang paling nyaman, Kita dapat berkumpul bersama keluarga di rumah. Ya, ada ibu yang menjadikan rumah bersih, ada ayah yang membuat kita merasa aman, ada adik atau kakak yang menemani kita bermain. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anugerah itu harus kita syukuri, kata Bu Dini tadi, harus kita syukuri, ya. Kenapa harus kita syukuri? Karena dengan kita mensyukuri nikmat dari Allah, Allah akan memberikan limpahan nikmatnya lagi kepada kita, ya. Jadi dengan cara bagaimana? Ya harus saling menyayangi dengan keluarga, ada rasanya saling menghargai antar keluarga, kata Bu Dini tadi, ya. Ada saling kerjasama antar keluarga, ya. Itu membuat rumah itu menjadi nyaman. Jadi pengamalan penerapan sila itu dari sila 1 sampai sila 5 itu diterapkan dalam rumah. Kenapa? Dengan menerapkan Pancasila dari sila 1 sampai dengan sila 5, hidup kita insya Allah akan nyaman. Dari agama, kita biasanya makan jangan lupa dengan berdoa. Dimulai dari rumah, nah makan tuh. Ya enggak? Dimulai dari rumah kebiasaan berdoa. Yang kedua, saling kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita saling menyayangi. Kalau ada tumbuhan, kita siram, ya enggak? Itu adalah cara penerapan sila kedua. Persatuan Indonesia, yaitu adanya kerjasama dengan anggota keluarga, ya. Sudah itu sila keempat, bermusyawarah. Nah, misalnya ada perselisihan antara adik sama kakak. Nah, bagaimana orang tua menyelesaikannya? Itu adalah dengan adanya penerapan sila keempat. Sila kelima, keadilan sosial, yaitu menjalankan hak dan kewajibannya dengan seimbang di rumah. Kita dapat hak, kita menjalankan kewajiban. Nah, semua penerapan tadi itu dari sila 1 sampai sila 5 itu yang bisa lingkungan yang paling sederhana yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita laksanakan itu adalah di rumah. Jadi semuanya itu dilakukan dari rumah karena lingkungan yang paling kecil itu adalah rumah. Jadi penerapan sila pertama dengan sila kelima itu kita bisa terapkan dalam mana? Dalam lingkungan yang mana? Di lingkungan di rumah. Apabila kita sudah terbiasa dengan di rumah, anak-anakku semuanya, maka kita akan bawa ke lingkungan sekolah, ya. Yang cara kita tadi di rumah tadi, ya akan kita bawa. Jadi dengan teman bagaimana, kalau ada perselisihan bagaimana, jadi kita bawa keluar. Sudah di lingkungan sekolah, lebih luas lagi di lingkungan masyarakat, di lingkungan tetangga, ya. Sudah lebih luas lagi di lingkungan sebagai warga negara. Jadi mulai dulu dari rumah, kerjakan dulu hak dan kewajiban kalian dengan penuh tanggung jawab, mulai dari rumah. Oke? Paham? Oke, ya. Nah, jadi Bu Dini berharap dengan kalian tahu hak dan kewajiban kalian di rumah, kalian bisa menjalankannya, bisa menerapkannya, ya, sebagai anak yang pintar, sebagai anak yang punya berwawasan, sebagai anak yang bersyukur atas nikmat Allah, karena tidak semua orang bisa sekolah seperti kalian, ya. Ada yang ekonominya barangkali tidak mampu untuk sekolah. Nah, jadi apabila orang tua kalian yang mampu sekolah seperti sekarang, nanti jangan disia-siakan, anak-anakku, ya, jangan disia-siakan, ya. Orang tua pasti tidak akan meminta apa-apa dari kalian. Apa dia minta? Ganti sama kalian, nak bayar buku yang mama beliku, kan tidak. Dianya pasti akan meminta hanya satu, kerjakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Iya enggak? Iya, berikan orang tuanya dengan nilai yang terbaik. Nilai yang terbaik tapi dari hasil kalian. Jangan dari hasil yang lain, tapi dari hasil kalian. Kalian yang bekerja, kalian yang mengisi. Orang tua hanya hanya mengecek aja. Kesalahan yang sedikit-sedikit dicek, ya. Jadi kita tahu, oh berarti kemampuan saya ini belum bisa, berarti kita ngulang lagi, ya. Jadi ini yang ingin Bu Dini harapkan dengan pembelajaran kita hari ini, hak dan kewajiban. Kalian tahu kewajiban kalian sebagai anak, kalian tahu kewajiban kalian di mana, hak dan kewajiban kalian di rumah, ya. Oke, ya, anak-anakku semuanya. Nah, untuk matematikanya tidak jauh dari perkiraan penghitungan. Sudah saya Bu Dini ajarkan lagi, sudah saya Bu Dini jelaskan lagi, karena kita bisa memperkirakan hitungannya yang jumlahnya sudah tahu, ya enggak? Kayak latihan yang kemarin, ya anak-anak semuanya, 1600.
Nah, kita kira-kira aja 1000 tambah 600 itu kan pasti kalian sudah bisa semuanya pasti. Bu Dini yakin pasti kalian pintar semua. Oke? Nah, tapi Bu Dini ingatkan, kerjakan tugasnya dengan mandiri, dengan usaha sendiri anak-anakku ya. Orang tua cuma hanya lihat-lihat aja. Kalau ada masukan, terima dari orang tuanya. Itu memang peran orang tua kalian ya. Tapi kewajibannya adalah kalian. Kenapa? Kita belajar untuk menuju ke sekolah normal ya. Iya, mudah-mudahan Januari nanti kita sudah sekolahnya normal. Kalau sekolah normal, orang tua bisa nggak ikut ke kelas? Nggak bisa, ya nggak? Orang tua bisa nggak nolong kita? Juga nggak bisa, ya. Iya, jadi belajarlah dari sekarang dengan penuh tanggung jawab kerjakan tugasnya. Oke? Semuanya pasti hebat. Anak-anak Bu Dini kelas 3B semuanya hebat. Tidak ada yang dibantu oleh orang tuanya menuliskan. Ya, semuanya tulisan tangan kalian sendiri. Mau jelekkah itu, mau miring sana, miring sini, semuanya pokoknya penuh dengan yang tanggung jawab. Ya, ya, bagus tulisan, tapi bukan hasil kalian, sama saja bohong. Oke? Oke, dia anak-anakku. Oke, Ibu paling senang dengan anak-anak yang belajar dengan penuh tanggung jawab. Oke ya? Oke. Nah, untuk matematikanya masih tentang perhitungan penjumlahan, perkiraan perhitungan. Nah, jadi tugasnya buka halaman 52. Buka halaman 52. Halaman 52 anak-anakku semuanya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Tugasnya hanya ini aja Bu, ini satu. Iya. Di satu ini ada PKN-nya, ada bahasanya, ada matematikanya. Jadi kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kalau cukup di buku tema inilah, kalau tidak cukup dikerjakan di buku latihan classroom. Nanti kirim di classroom. Oke? Paham anak-anakku? Oke, ya. Ibu akhiri dulu materi hari ini. Semoga tujuan yang ingin Bu Dini harapkan bisa tercapai semua kepada anak-anak Bu Dini. Yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, dan yang satu lagi, yang pintar-pintar. Oke ya? Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.